Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gilang Anugrah Mulia. Saya berasal dari Komisariat IMM Komisariat Hukum UAD. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penugasan yang diberikan oleh Panitia Darul Al-Qomadiyah PCIMM Jasman Al-Kindi Kota Yogyakarta. Tema yang diberikan yaitu membahas tentang strategi pemberdayaan dalam lingkup ekologi, dan subtema yang saya ambil berjudul menilik kembali arti Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini di beberapa daerah yang ada di Indonesia sedang dilanda bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa, tsunami, angin puting beliung, dan letusan gunung berapi. Bukan hanya bencana alam yang sedang melanda negeri Indonesia tercinta ini, Indonesia juga masih belum selesai dengan pandemi COVID-19 yang masih berlanjut sampai saat ini. Teman-teman sekalian, menjaga kelestarian lingkungan merupakan tugas wajib bagi setiap individu yang ada di dunia ini. Hal ini perlu dilakukan agar keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan terjaga dengan baik. Salah satu persoalan di era globalisasi sekarang ini yaitu persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ketidakmampuan manusia menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan sederet bencana alam yang terjadi di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Banjir bandang yang belum lama ini terjadi di kota Batu Malang kembali menyadarkan kita semua bahwa lingkungan alam yang sedang kita hidupi sekarang ini tidak baik-baik saja. Menjadi seorang Muslim berarti menjadi seorang yang hidupnya berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepadanya, menaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dalam Islam yang termasuk di dalamnya membahas tentang lingkungan juga, Islam menjadikan manusia sebagai khalifatullah atau khalifah Allah di muka bumi, atau bisa kita artikan sebagai penguasa di muka bumi. Sebagai penguasa yang ada di muka bumi yang bertujuan agar menahkodai menjadi panglima dalam hal menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Teman-teman sekalian, dalam hidup ini pasti sebab akibat itu akan selalu ada. Hubungan kausalitas ini merupakan prinsip yang ilmunya dan pengetahuan yang secara otomatis bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantara ilmu yang lain. Bahwa setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta kekhususan eksistensinya akibat sesuatu atau berbagai hal lain yang mendahulunya. Dan ini merupakan hal-hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sanggahan. Begitu juga dengan adanya kerusakan ekologi. Adanya akibat dari kerusakan ekologi sudah pasti ada hal yang menjadi sebab terjadinya kerusakan tersebut. Dalam hal ini saya akan sedikit melihat kembali firman Allah atau peringatan yang Allah berikan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, dan strategi apa yang harus dilakukan agar kerusakan ekologi bisa diatasi atau paling tidak
diminimalisir. Sebagai info, dalam beberapa tahun terakhir ini jumlah bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan ekologi terus meningkat. Degradasi lingkungan, banjir, kekeringan, dan peningkatan suhu cuaca merupakan beberapa bentuk bencana yang sering terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam skala global pada tahun 2015 sendiri, tercatat kurang lebih 574 laporan kejadian bencana akibat kerusakan lingkungan yang telah menewaskan lebih dari 32.550 jiwa dan mempengaruhi hidup 108 juta jiwa serta menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, yaitu sebesar 70,3 miliar dolar Amerika. Berkaitan dengan hal di atas, masyarakat dunia pada umumnya dan umat muslim pada khususnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Dari mulai diadakannya konferensi tingkat tinggi KTT perubahan iklim yang bersifat tahunan oleh United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, ratifikasi perjanjian internasional di bidang lingkungan, dan munculnya berbagai organisasi pegiat dan pelestari lingkungan, hingga dibuatkan undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Namun, krisis lingkungan justru semakin meningkat dan mengarah pada taraf yang lebih mengkhawatirkan. Kita bisa lihat firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Dhoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jika dilihat dari surat Ar-Rum ini, beberapa ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu itu seperti ayat yang ketiga. Ketika ayat ketiga ini turun, kejadian yang terdapat dalam ayat 3 ini belum terjadi. Setelah selang beberapa tahun kemudian, barulah kejadian yang pada ayat ketiga ini terjadi. Begitu juga pada ayat 41. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran pasti terjadi. Kita bisa melihat sekarang bagaimana rusaknya lingkungan di dunia ini pada akhir-akhir ini. Kerusakan lingkungan yang terjadi bukanlah tanpa sebab. Dalam ayat tersebut, dalam ayat yang tadi saya sebutkan, saya bacakan, dijelaskan bahwa kerusakan alam itu terjadi karena perbuatan tangan manusia, bima kasabat aydin nas. Lalu bagaimana strategi pemberdayaan dalam lingkup ekologi jika kita menilik kembali arti Quran surat Ayyum ayat 41? Ada beberapa poin yang bisa saya berikan untuk menjadi acuan dalam mereduksi kerusakan ekologi. Yang pertama, membangun relasi antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap muslim meyakini bahwa keseimbangan alam semesta ini berjalan sesuai dengan sunatullah atau sesuai apa yang Allah kehendaki. Relasi antar manusia, alam, dan Tuhan harus berjalan selaras dan seimbang. Membangun relasi yang kuat antara ketiganya pada dasarnya adalah usaha untuk membangun lingkungan yang sehat. Manusia dan lingkungan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan.
makin kuat dan tingginya moral manusia, maka semakin kuat dan tinggi daya dukung lingkungan terhadap hidup manusia. Sebaliknya, jika semakin lemah atau semakin kritis dan rusak manusia, maka menandai semakin krisis juga dan rusak lingkungannya. Poin yang kedua yaitu mengetahui posisi kita sebagai khalifatullah fil ard. Posisi manusia terhadap lingkungan yakni sebagai khalifah atau sebagai pemimpin, yang bermakna tanggung jawab, amanah, dan ikmar, serta tidak menempatkan manusia sebagai raja atau penguasa yang bebas mengeksploitasi lingkungan tanpa etika, moral, dan tanggung jawab. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab atas alam sebagaimana dia diizinkan untuk mengambil manfaat darinya. Sikap ini adalah hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Dalam fikih lingkungan pun mengatur kadar produksi dan konsumsi sesuai kebutuhan manusia. Landasannya adalah larangan berlaku berlebih-lebihan atau boros dalam segala hal. Oleh sebab itu, keseimbangan ekosistem harus dijaga. Terjaganya ekosistem dengan baik akan memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bersamaan dengan penegasan Al-Quran bahwa alam semesta ditundukkan untuk manusia, maka pada saat itu juga menjadi jelas kedudukan manusia sebagai penggagas metode keilmuan atau dalam mengelola lingkungan, yang senantiasa melihat tidak hanya pada makna-makna tersurat, namun juga yang tersirat dari peristiwa-peristiwa alam, berinteraksi dengannya sesuai rambu-rambu agama dan sains yang lagi-lagi ditemukan oleh manusia. Adapun poin yang ketiga yaitu menjaga lingkungan dari perilaku konsumtif yang berlebihan. Seperti yang ditegaskan sebelumnya, manusia diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari alam demi kelangsungan hidupnya. Akan tetapi, dalam hal pemanfaatan tersebut, manusia dilarang merusak alam itu sendiri. Di antara sikap yang dapat menyebabkan rusaknya alam atau kerusakan lingkungan ialah perilaku boros dan perilaku konsumtif. Orang yang boros secara tidak langsung sudah mengambil hak milik atau bagian dari orang lain, karena alam diciptakan itu untuk kepentingan semua makhluk hidup. Lalu bagaimana Muhammadiyah merespon terkait pemberdayaan dalam lingkungan ekologi ini? Nah, di Muhammadiyah sendiri, kesadaran serupa juga terus tumbuh baik dari tokoh-tokoh penting maupun di kalangan penggerak dakwah kultural yang menyuarakan persoalan lingkungan ini. Di antaranya ada Profesor Din Samsudin. Profesor Din Samsudin ini melalui beragam aliansi global mempopulerkan kesadaran agama bagi isu-isu pemanasan global dan perubahan iklim. Prof. Din Samsudin ini juga banyak mengarus utamakan dialog antar peradaban dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global, dan di kalangan Muhammadiyah pun Profesor Din Samsudin sudah atau telah memperkuat gerakan ini melalui beragam judicial review undang-undang sumber daya air atau undang-undang SDA, dan juga memperkuat pelembagaan Majelis Lingkungan Hidup dan juga di dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Begitu juga dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Haidar Nasir. Beliau juga banyak menyampaikan pembelaan yang keras bagi tata kelola lingkungan hidup yang lebih adil dan juga lebih berparadigma ekologis. Kata beliau, jangan sampai segolongan kecil orang menguasai hajat hidup rakyat dan kekuatan sumber daya alam kita hanya untuk kepentingan mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi